Ya, mitra sepak bola, kita langsung menuju ke Stadion Gelora 10 November Tabaksari, Surabaya. Stadion berkapasitas 40.000 penonton guna menyaksikan Super Big Match antara Persebaya Bajul Ijo Surabaya menghadapi Persijap Laskar Kalinyamat Jepara. Bagaimana kita saksikan di layar kaca Anda, Bifaster yang berada di tribun timur dari Stadion Gelora 10 November Tabaksari, Surabaya telah memenuhi stadion untuk memberikan dukungan kepada sang kapten Bejo Sugiantoro. Dan juga tadi kita sempat menyaksikan bagaimana pamitnya seorang bintang dari Persebaya Surabaya, yaitu Pablo Rojas. Di promosi di tahun 2006, dan inilah dia starting line up dari asuhan pelatih Suhatman Imam. Ya, kita lihat dengan adanya rotasi yang dilakukan oleh Suhatman Imam, kita lihat Dedi Sutanto mengisi posisi biasa yang ditempati oleh Eki. Dan ini adalah seluruh pemain yang kita lihat di situ. Dengan tidak adanya Rojas, kita lihat bagaimana Arif, pemain muda ditempatkan di depan mendampingi Valerius. Dan begitu juga ada Bala menjadi second striker di belakangnya. Dan sebentar lagi kita akan melihat tim yang tahun lalu berada di peringkat 9 wilayah timur. Inilah dia Persijap Jepara asuhan pelatih Yudi Suryata. Dan tentunya kita bisa melihat bahwa Leandro Braga yang saat ini menjadi top skor dari tim Persijap Jepara dengan 10 gol yang telah diciptakannya. Dan mainnya striker baru yaitu Udensi atau Christopher Udensi yang direkrut dari tim V-League atau Liga Vietnam, yaitu Danang. Dan masih dengan formasi 3-5-2. Ya, sebentar lagi wasit Syahrudin dari Maros akan memulai kick-off babak pertama dari Stadion Gelora 10 November. Sedang mengecek semua kesiapan dari semua elemen yang ada di Stadion Gelora 10 November. Sebentar lagi kita akan segera menyaksikan. Inilah dia kick-off babak pertama dari Stadion Gelora 10 November Surabaya. Persebaya Bajul Ijo Surabaya menghadapi Persijap Laskar Kalinyamat Jepara. Di lapangan tengah, Persebaya Surabaya mengandalkan seorang Antonio Jomabala. Satu tendangan sudah dilakukan, masih mengalah tepat kepada Danang Wihatmoko. Satu tendangan yang sangat akurat dari Juan Faihos. Ya, kita tengok ulangnya, akurasi cukup baik. Kita lihat memang terlalu pas, kepelukan menjaga gawang. Juan Faihos berikan kepada Anang Maruf. Anang Maruf kali ini satu tinggal satu dan gol! Anang Maruf berhasil mencetak gol pertama bagi Persebaya Surabaya yang tentunya disambut meriah oleh Bifaser yang memenuhi Stadion Gelora 10 November Surabaya. Anang Maruf kembali mencetak gol seperti ketika mereka atau dia memberikan satu gol buat Persebaya Surabaya ke gawang Persis Solo. Ya, kita lihat bagaimana awal dari terjadinya gol umpan dari Valerius dan langsung dikontrol sekali oleh Anang dan melakukan shooting ke tiang jauh dan memang mengenai tiang, namun kita lihat bola berbelok arah dan masuk ke dalam jala gawang daripada Persijap. Gol yang sangat cantik karena dilakukan dari sudut sempit, Bung. Ya, saya pikir ini juga teknik yang sangat tinggi yang diperlihatkan oleh Anang Maruf, bagaimana tendangannya begitu keras masuk untuk menciptakan gol ketiganya di musim ini dan gol keduanya dari 2 pertandingan terakhir. Mario Sosa tadi. Kali ini Leandro Braga masih mendapatkan bola. Satu tendangan dari Leandro Braga. Cukup baik gol dari Leandro Braga. Masih belum menemui sasaran tendangannya ke gawang Dedi Susanto. Ya, kita lihat tadi bagaimana Leandro Braga dengan gampang melewati Marwal dan melakukan shooting yang kita lihat memang akurasinya sudah mengarah ke gawang, namun masih terlalu tinggi dan ini juga menjadi shock terapi sebenarnya buat Persebaya ya. Berikan umpan daerah kepada M. Fahrudin. Ada Yudiansi Christopher menunggu di depan. Masih Yudiansi Christopher kali ini. Satu peluang kali ini dari anak Amarildo Souza. Masih dapat diamankan, satu tendangan kembali. Kita lihat satu peluang dari Laskar Kalinyamat. Kali ini tendangan dari luar kotak penalti. Masih belum menemui sasaran. Tekanan bertubi-tubi dari Laskar Kalinyamat membuat Persebaya Surabaya agak sedikit kerepotan. Ya, kita lihat tadi sebuah skema yang baik di mana Amarildo Souza mengirimkan umpan ke sayap kanan kepada Fahrudin yang kemudian mengirimkan umpan tarik kepada Udensi yang dengan baik pula dapat mengambil bola. Kita lihat dengan skill yang cukup baik ya, dia mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Tetapi tendangan yang dilakukan oleh Amarildo tadi masih bisa dihentikan di garis gawang Oleh dan, Bejo. betul, Bejo Sugiantoro, dan kemudian tendangan kembali dari Fahrudin yang bisa dihentikan kembali oleh Bejo. Luar biasa. Umpan jauh kepada Juan Faihos. Satu sundulan dari Marwal Iskandar dalam kondisi yang cukup kosong. Masih terlalu tinggi di atas gawang Danang Wihatmoko.
Ya, saya pikir sangat disayangkan dari bagaimana sebetulnya Marwal yang sudah berposisi sangat terbuka melalui umpan yang dilepaskan oleh pemain muda Arif Arianto ini. Bagaimana kita lihat tidak ada satupun pemain yang mengawal, tetapi sundulannya jauh ada di atas Mister. Ya, Sudah dilakukan. Yuan Faihos dan gol! Yuan Faihos berhasil memanfaatkan set piece yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya untuk mencetak gol kedua bagi Persebaya Surabaya atas Laskar Kalinyamat di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Ya, seperti yang diramalkan tadi oleh Fernand bahwa Matt Halil akan memberikan umpan yang sangat baik dari sebuah set piece yang bisa dimanfaatkan dengan sempurna oleh Faihos untuk golnya yang pertama di musim ini. Memenangi duel udara dan berhasil mencetak gol kedua bagi The Green Force, Yuan Faihos. Mungkin gol ini persembahkan kepada tandemnya Pablo Rojas. Ya, kita lihat bagaimana Yuan Faihos melompat begitu tinggi dan memenangi duel udara di antara pemain yang lain. Kita lihat gol yang cukup baik dengan lakukan heading yang cukup akurat. Kita lihat bagaimana Faihos melakukan selebrasi atas gol yang diciptakannya. Coba melakukan tekanan kali ini diberikan pada Yudansi Christopher dan gol! Laskar Kalinyamat berhasil memperkecil ketertinggalan ini menjadi 1-2 lewat gol yang berhasil dicetak oleh Yudansi Christopher di Stadion Gelora 10 November Surabaya. 1-2 kali ini disambut oleh Jetman yang hadir tentunya di stadion. Ya, sebuah skill yang sangat baik yang diperlihatkan oleh Udensi tadi, bagaimana dia melayang di udara menyambut umpan dari Doni Fernando Siregar tadi, umpan yang cukup baik dan dia bergantung di udara untuk menyelesaikan umpan ini menjadi sebuah gol, golnya yang pertama di musim ini. Gol yang disambut meriah oleh Jetman. Ya, sebenarnya ini sangat menarik gol. Kita lihat memang yang dikatakan oleh Bung Arya, kita dia melompat begitu tinggi dan lihat dia juga memotong gerakan atau tangkapan dari kiper Denny Susanto. Ini gol juga cukup baik, Bung. Ya, wasit Syahrudin telah meniup peluit yang menandakan babak pertama dari Stadion Gelora 10 November. Pertandingan antara Persebaya Surabaya menghadapi Persijap Jepara telah berakhir 1-2 atau 2-1. Sementara ini Persebaya Surabaya unggul lewat gol dari Ana Maruf dan juga Yuan Faihos yang berhasil dikecilkan oleh Yudansi Christopher. Wasit Syahrudin dari Maros akan segera memulai kick off babak kedua. Ya, sudah dilakukan dia kick off babak kedua dari Stadion Gelora 10 November. Kali ini tekanan langsung dilakukan oleh anak-anak Persijap Jepara. Dan juga Anthony Jomabala dan Raymond Sanggi di dalam kotak penalti dari Persijap Jepara sudah dilakukan. Berhasil diamankan oleh Danang Wihatmoko, satu tendangan yang akurat dari Arif Arianto. Ya, sangat akurat dan tendangannya melengkung langsung menuju ke arah gawang. Memaksa kiper Danang tadi untuk melakukan penyelamatan dengan mentik bola keluar yang menghasilkan sepak pojok. Kanan kali ini satu tendangan coba tadi dilakukan oleh Matt Halil. Ya, kita lihat bagaimana di sini kerja daripada Matt Halil maupun juga di sebelah kanan dari Anang Ma'ruf yang kerap sekali mereka juga membahayakan gawang daripada Jepara, yang kita mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah pemain belakang yang kerap sekali melakukan shooting cukup baik dari Satu tendangan. Ya, kita lihat bagaimana akurasi tendangan dari kembali Arif Arianto yang melakukannya. Kita lihat memang ini pemain muda yang cukup potensial dengan kaki kiri bahkan juga kaki kanan. Ya, cukup baik sebenarnya shooting yang lakukan. Matt Halil cukup bebas dia berada di sebelah kanan pertahanan dari Persijap Jepara. Satu tendangan dari Matt Halil sangat baik, masih berada setengah meter di atas gawang Danang Wihatmoko. Tendangan dari Matt Halil. Ya, saya pikir usaha yang sangat baik dari bagaimana Matt Halil langsung melepaskan tendangan yang tidak begitu jauh melenceng dari atau berada di atas mistar gawang Danang Wihatmoko. Yuan Faihos masih dapat kembali diamankan oleh Danang Wihatmoko. Sundulan dari Yuan Faihos. Dan kembali kita saksikan sebuah aksi dari Danang di mana umpan yang dilepaskan oleh wingback Matt Halil begitu baik
Dan sebetulnya juga Juan Vallejo sangat baik dalam menyambut sundulan umpan tersebut. Tetapi kembali kita lihat aksi Danang dalam melakukan penyelamatan. Ya, Melek. Anthony Jomabala mengajak sprint. Anthony Jomabala kita lihat. Masih Anthony Jomabala. Sayang sekali peluang dari Anthony Jomabala berusaha melop bola. Masih dapat diamankan oleh Danang Wihatmoko. Kita lihat bagaimana berhasil dia melewati Ayam Bahtiar. Tapi sayang tendangannya masih dapat diamankan oleh Danang Wihatmoko. Ya tentunya bagaimana tadi sebetulnya Jomabala melakukan sprint dan berhasil memenangkan duel atas Bahtiar. Tetapi kita lihat kembali aksi dari Danang dalam melakukan penyelamatan. Itu juga tidak terlepas bahwa bola yang ditendang oleh Jomabala tadi agak sedikit lemah. Bali Mat Halil berikan umpan kepada Juan Vallejo. Ada Anang Ma'ruf yang datang. Anang Ma'ruf, sayang sekali peluang dari Anang Ma'ruf untuk mencetak gol yang kedua. Gagal, masih terlalu tinggi di atas gawang Danang Wihatmoko. Ya, kita lihat berulang-ulang kali kita lihat bagaimana kedua pemain ini kita lihat. Umpan yang diberikan kepada Mat Halil dilepas oleh Vallejo dan kita lihat di situ ada Anang Ma'ruf yang bermain sebagai wingback kanan dan sudah berada sebagai striker. Bung, kita lihat di sini bagaimana dia terlalu berambisi sekali melakukan shooting. Namun ya terlalu emosi menurut saya apabila dia melakukan pressing atau mengarahkan bola mungkin lebih peluang mencetak gol lebih besar. Cukup baik bola kepada Juan Vallejo kali ini. Juan Vallejo tendangannya masih terlalu lemah. Peluang emas dari Juan Vallejo gagal kembali dimanfaatkannya. Dan ini kembali sebuah peluang yang kembali gagal dimanfaatkan oleh Vallejo. Berkali-kali ia sering melakukan ini, terlihat bahwa dia kurang begitu tenang dan mengarahkan bola tepat ke pelukan kiper. Bejo Sugiantoro kali ini melakukan overlapping. Berikan umpan kepada Juan Vallejo. Lihat Bejo Sugiantoro masuk ke dalam kotak penalti. Dan juga ada Anthony Jomabala. Bejo Sugiantoro, sayang sekali. Satu peluang dari Bejo Sugiantoro. Ya, gagal dimanfaatkannya. Ya, kita lihat bagaimana sebenarnya Persebaya menggempur pertahanan daripada Persija di menit-menit akhir ini. Kawal dia oleh Kasihadi. Juan Vallejo kali ini. Satu tendangan dan gol! Juan Vallejo membuat Stadion Gelora 10 November bergetar lewat satu golnya yang merupakan gol kedua di partai ini melawan Persija Jepang yang disebut meriah oleh Bonek Mania atau juga B-Faster. Ya, kita lihat tadi aksi individu yang cukup baik atau baik sekali dari Juan Vallejo. Dia berhasil melewati tackling dari Sofyan Morhan tadi dan mendribble bola masuk ke dalam kotak penalti sebelum melakukan tendangan yang sangat keras masuk ke gawang untuk golnya yang kedua juga di musim ini. Ya, kita lihat ini gol sangat cantik bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh Juan Vallejo dan dia melakukan shooting yang saya pikir ini sangat sulit karena disulit sempit daripada penjaga gawang Danang. Kita lihat akurasi cukup baik dan cukup keras. Baru saja wasit Syahrudin meniupkan peluitnya menandakan Super Big Match dari Stadion Gelora 10 November antara Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jepara telah usai dengan kedudukan 3-1 Persebaya Surabaya.